Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal ngetes gaming performance Wuthering Wave di Infinix Hot 60 Pro. Kita langsung aja launch ya, dan gue udah ngetes juga buat main Zone Zero. Uploadnya gue kayaknya kalau nggak kemarin besok ya, stay tune aja. Dan di Zone Zero performance gue bisa bilang all over the place ya. Hanya enak main Deadly Assault dan Open World, sisanya struggling banget, FPS-nya jatuh banget. Kita lihat Wuthering Wave gimana. Harusnya Wuthering Wave sih nggak seburuk itu ya, nggak seburuk Zone Zero. Karena dia memang lebih optimize. Harusnya sih lebih oke performance-nya. Nanti kita bakal lihat aja gimana ya untuk performance-nya. Dan seperti biasa, untuk settingan tadi gue udah taruh juga ya timecode-nya, tapi urutannya seperti biasa akan ada gacha dulu, habis itu kita ke Septimon, habis itu kita bakal Whimpering Waves, terus hologram, Lorelei, balik ke Septimon, konklusi. Seperti biasa ya, sama seperti video lainnya. Dan tadi ada update yang nggak tahu kenapa. Ini baru gue main Wuthering Wave tadi siang, sekarang udah malam jam setengah 11. Gue tadi siang main nggak ada update, sekarang tiba-tiba ada update, patching lagi for some reason. I don't know. Oke, kita zoom in dan gue bakal nyalain timernya pas udah masuk ke in-game ya. Gue rasa sih untuk HP ini bottleneck terbesar dari chipsetnya sendiri ya. Dia pakai MediaTek Helio G200 yang agak kurang kencang di zaman sekarang. Itu rebrand dari G100 dan G95 kalau nggak salah ya, G99 gitu. Rebrand dari chipset itu yang bikin beda cuma dinaikin sedikit clock speednya, yang kayaknya nggak bakal ngaruh banyak juga. Dan kerasa bottleneck terutama dari si loading speednya. Ini walaupun pakai GFS, tapi loading speednya agak sedikit lama pas gue main Zone Zero. Itu dari pas gue masuk ke, dari apa ya, misal dari hub world, gue masuk ke semi open world gitu, ke hollow yang semi open world, itu loadingnya lama banget. Tapi untuk Wuthering Wave, harusnya sih dia nggak lama banget ya, karena Wuthering Wave, game yang loadingnya tuh nggak terlalu lama gitu. Even di HP semi low end, kayak low mid end kayak gini. Dah, udah masuk nih. Dan kita langsung aja bahas untuk settingannya. Gue pakai settingan apa? Untuk settingan sendiri, ini gue pretty much semua di rata kiri ya. Di rata kiri aja udah overclock tuh. Frame rate dan shadow, ini gue belum turunin, lupa. Tapi kalian bisa turunin aja shadownya ke low. LOD bias, gue di medium harusnya bisa anti-aliasing. Belum, FSR juga gue matiin. Dan seperti biasa untuk settingan ini, warna seperti ini biar paling bagus menurut gue ini. Jadi ya, kita mulai timernya. Pertama kita gacha dulu aja, apakah smooth untuk gacha animation-nya. Let's see. Oke, smooth ya. Nggak ada masalah. FPS-nya bukan yang paling tinggi kayak 30 FPS, tapi it's okay. Oh ya, speaking of FPS, sorry gue nggak pakai overlay karena nggak tahu kenapa Scene 8 nggak mau kerja di sini, nggak tahu HP gue error, nggak tahu gue bego. Tapi ya, untuk di HP ini kayaknya nggak bakal ada overlay ya. Mungkin next time di HP lain pasti ada. Ini cuma anomali di HP ini aja kok, bukan berarti nggak ada. Oke, jadi kita mulai di baterai 77%, dan untuk temperatur sekarang dia masih dingin ya, masih di 32 Celciusan. Masih dingin banget. Dan kita langsung aja TP ke Septimon untuk ngelihat bagaimana si performanya nih. Septimon, sekalian lihat juga gimana loadingnya ya, lama atau enggak. Seperti ini nih loadingnya. Tadi gue habis dari Septimon juga ya, masih di area situ gitu. Jadi loadingnya sendiri ya nggak separah Zone Zero ya. Dan seperti ini kalau malam hari. Oke. Ini crowd density-nya gue di low-in, jadi si bocah sialan ini dia ngomong ke hantu ya. Lucu ya, kalau crowd density-nya low. Tapi ya, overall sih gue rasa ini experience-nya ke sekitar 30 FPS-an, mungkin naiklah 30 plus atau 40 low, tapi seperti itu. Dan kalau terbang juga oke. Yang bikin bagus ya, HP zaman sekarang walaupun performanya kayak gini, tapi nggak ada stutter gitu. Karena RAM-nya juga cukup banyak, jadi kayak gini pun dia nggak ada stutter ya, nice. Seperti itu kalau di dalam. Dan kalau di sini sepi banget ya, biasanya penuh kalau crowd density-nya banyak. Pop ini juga benar-benar di depan mata. Tapi ya seperti ini. Overall sih menurut gue low settingnya Wuthering Wave tuh masih kelihatan lebih bagus ya dibanding Zone Zero gitu grafiknya kalau di HP. Kalau di Zone Zero low settingnya udah benar-benar kayak pixelated banget. Tapi ini not that bad lah. Oke, kalau di luar seperti ini, walaupun grafiknya kayak plastisin, tapi untuk exploring sih masih enak ya. Touchscreen juga responsif, dan kalau di luar ini FPS-nya kayak lebih tinggi, sekitar 40-an. Kita coba terbang aja seperti biasa. Boom. Terbang sih enak juga, nggak ada masalah. Oke. Agak sedikit delay ya di situ. Udah pull up.
pull up. There you go. Pull up. Oke. Ya 30 fps lah kalau terbang di luar. Kalau lari cukup oke, FPS agak turun, agak ada stutter juga, tapi still fine. Kalau kita lawan si dragon yang di kiri, oke. Nggak turun banget juga, biasanya kalau lagi ada karakter gini lumayan turun FPS-nya, tapi ini nggak turun-turun banget, so that's pretty good. Nah, kita langsung aja moving on. Oh, ini ada event baru. Nantilah gue kerjain. Nanti aja. Seperti biasa, kita langsung ke Whimpering Waves ya. By the way, Whimpering Waves sekarang ini banget ya, benar-benar Prolova banget ya. Kalau kalian pakai Prolova ini gampang banget, soalnya dia si gimmicknya gampang gitu. Kita langsung mulai aja. Loading Whimpering Waves. Desolate Field. Oke. Dan kalau gini sih nggak gerakinnya FPS-nya lumayan tinggi ya, kayak 40-50-an. Tapi ya, gue mau naikin sedikit volumenya biar kalian bisa dengar, dan seperti biasa gue nggak bakal ngomong. Let's go. 3, 2, 1. Oke. Oh, starter. Jadi ya, seperti itu. Performance-nya, bisa kita lihat, memang FPS-nya low banget. Wajar di harga segini. Kalau dibandingin sama HP lain yang mirip ya harganya, kayak Tecno Camon 40 yang chipsetnya sama, pretty much G100 di situ. Agak sedikit bagus ya mungkin di sini, tapi not that much different. Dan speakernya di HP ini bagus ya, bisa kalian dengar. Next, kita langsung moving on ke Kartetia. Second phase. Dan kita udah main 6 menit. Untuk temperatur, harusnya dia masih oke sih. Masih agak-agak dingin, masih 36 tuh. 37 paling panas. Masih oke. Masih belum ngerasa trauma throttling juga gue. Lanjut.
Oh my god, jauh banget. Fucking what? Oke, seperti itu untuk Whimpering Waves-nya. Ya, masih oke sih ya. Menurut gue emang FPS-nya jatuh banget. Tapi masih oke karena Whimpering Waves kita main gak butuh otak, so still pretty good. Masih playable lah. Dan ya bagusnya HP lemah kayak gini, kalau kita main lama pun dia nggak panas ya. Ini daerah sini, dia dari sini doang angkat-angkatnya dan it's not even close to hot. Kalau bisa kita scan lagi. Scan ulang, 37, masih 37-an. 38 lah maksimumnya. Not that bad, kita langsung aja ke hologram. Gue pasti bakal mati cepet karena di hologram pasti ini HP bakal pain in the ass banget. Nah, jadi sih kalau ingin bagus ya seperti biasa rata kiri aja, tapi ya, let's see. Kita ke hologram mana? Oh ini. Let's go. Boom. Udah main 10 menit dan overall at least HP-nya nggak panas. Baterai kita sekarang di 73%, jadi turun 4% ya. Oke, lanjut. Kita pakai Kartiti aja, bakal mati cepat nih. Kita lawan siapa aja lah, Lorelei, sure. Let's go, let's go. Oke, let's go. Ow. Wow. Oh shit. Oh, dijaga lagi. Oh my god. Stun lock. Kita coba dijaga lagi. God damn it. Dodging seperti itu, oke. Oke, dodgingnya masih oke, walaupun oh my god, nggak oke, dodging jelek. Kalau nge-lag itu dodging susah. Gue nggak rekomend deh kayaknya main main hologram di HP ini, even di low setting ya. Skill gue emang cupu, tapi itu tadi kayak dodging gak ketrigger terus gara-gara ada stutter kalau kayak gitu, so not really recommended guys. Kita langsung aja ke Lorelei, dan ini kalau di map gini juga, nge-lagnya ya. Gue gak bisa komplain banyak juga ya, ini HP 2 juta dan memang ini lebih ke HP all-rounder bukan HP gaming. Karena aspek lain seperti layar ini absolutely beautiful menurut gue guys. Layarnya kayak HP 45 jutaan, even flagship kalau di atas matahari gitu, di bawah matahari sorry. It's amazing. Jadi ya, ini lebih ke all-rounder, tapi untuk gaming sebenarnya untuk gue bisa, tapi gak rekomend hologram. Nanti kita bakal bahas di konklusinya. Menurut gue dibanding Zelda Zone Zero, Wuthering Waves lebih gampang di run ya, lebih kerasa smooth lah, lebih optimize. Kalau Zelda Zone Zero padahal dia bukan open world, tapi gara-gara animasinya lebih over the top mungkin, I don't know, itu kerasa lebih nge-lag aja gitu. Dan Zelda Zone Zero itu selalu, awalnya itu selalu banyak starter aneh. Kalau Wuthering Waves gak ada masalah tersebut. Jadi ya, come on, masa company yang kaya banget bisa kalah sama company yang mungkin cuma 1/10 ya kekayaannya. Bola coklat. Bisa ada? Oh, nggak ada. Oh, yep. Bisa dodge.
Shut the fuck up, Lorelei. Die. Just die. What? Dijagel lagi di sini juga. Kayak tai. Oh my god, Forte-nya kelewat. Oh my god, kelewat lagi. Nge-lag, cok. Jadi kelewat terus si Forte sirkuitnya salah gua. Tapi ya, nggak parah banget sih. I've seen worse. Kalau misalnya kita mau bandingin UOT, nge-lag. Kok tiba-tiba nge-lag banget? What? Holy shit. Ini apakah udah mulai thermal throttling ya? Emang berapa sih temperaturnya? 38 masih nggak beda jauh. 39, oke. Tapi harusnya nggak thermal throttling loh. Oke, udah nggak lagi. I don't know tadi kayak I don't know what the hell happened, tapi ya. Seperti itu, kita langsung balik aja ke Septimon lagi. Dan ya, kalau misalnya mau dibandingin sama yang pakai chipset mirip ya, kayak pakai G100 waktu itu kita review Technocamon, lebih smooth di sini sih. Mungkin gara-gara emang Wuthering Wave lebih optimize juga sekarang, tapi lebih smooth di sini walaupun chipsetnya sama. Karena emang Technocamon kan itu lebih tipis ya, jadi mungkin nggak seagresif nge-push performance-nya. I don't know. Karena ini dari developer yang sama padahal ya. Jadi kalau di sini, when I grow up, shut the fuck up, die. Anyway, performance gak beda jauh sih, masih 30 fps-an di sini. Mungkin turun dikit lah kayak 3 fps. I can really tell. Terbang. Gak beda jauh sih, masih sama gue rasa. Oke. Terbang ke kiri. Aduh, delaynya tai banget ini. I fucking hate this. At least yang gue suka sama iOS tuh, walaupun FPS jatuh nggak ada kayak gitu-gitu gitu, masih responsif. Tapi FPS kerasa turun sih kalau terbang, kerasa ada thermal throttling guys, jadi turun sekitar 5-10 FPS-an. Jadi ya seperti itu, kita kecilin aja, kita langsung tutup konklusinya di sini aja ya. Jadi konklusinya menurut gue, si HP ini untuk dipakai buat gaming sih di harga 2 juta, gue kasih rating untuk HP baru 6 dari 10 untuk Wuthering Wave, untuk HP second 5 dari 10. Bukan yang terbaik karena ini juga HP all-rounder, tapi overall sih kalau bisa untuk casual gaming masih oke, tapi untuk hologram, absolutely not. Dibanding sama HP lain yang mirip kayak Technocamon 40 misal, bagusan mana? Bagusan ini untuk performance. Dan kalau bisa kalian main Zero Zero bagaimana? Kalian bisa cek ya lebih detail videonya di channel ini, nanti bakal rilis atau udah rilis mungkin, I don't know. Tapi gue bakal kasih sedikit spoiler aja. Lebih enak main Wuthering Wave daripada Zero Zero, dan itu memang karena Zero Zero lebih berat dari Wuthering Wave. Aneh ya, padahal grafik lebih bagus ini. Tapi ya, emang seperti itu realitanya, jadi overall, oke sih main Wuthering Wave kalian. Ya masih bagus dan ya masih enjoyable. Kalau misalnya kalian memang kepaksa main untuk daily commission aja, nggak bakal stres banget, karena loadingnya juga nggak selama Zero Zero. Zero Zero loadingnya agak lama, bikin gue frustasi. Ini sih masih acceptable lah. Jadi, cuma segitu aja untuk gaming testnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Wow, lebih tepatnya sih besok ya, kita bakal ketemu buat full reviewnya di channel utama. Anyway, goodbye.